وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesehatan kepada kita semuanya, di mana pada hari yang mulia ini dan di tempat yang penuh berkah ini kita masih bisa menjalankan di antara kewajiban kita, yaitu kewajiban untuk senantiasa menuntut ilmu. Dan insya Allah pada pembahasan kita kali ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu kajian kitab Minhajul Muslim karya dari Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan kita telah sampai pada fasal yang ke-6 atau fasal as-sadis, fasal yang lumayan agak panjang. Dan kita telah sampai pada poin pembahasan hak-hak atau adab-adab terhadap sesama muslim. Hak-hak atau adab-adab terhadap sesama muslim. Dan kita telah sampai pada nomor yang ke-12, ya. Ini sudah kita jelaskan sedikit. Dan sekarang kita masuk ke nomor yang ke-13, ya. Masuk ke nomor 13 dari adab-adab terhadap sesama muslim. Langsung kita masuk ke kitabnya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Jadi sang muallif atau penyusun kitab ini pada nomor 13 di antara adab-adab terhadap muslim, alla yasubbahu bi ghairi haqqin hayyan kana aw mayyitan, liqaulihi alaihi salatu wassalam, sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Jadi poin yang ke nomor ke-13 di antara adab-adab terhadap muslim itu tidak diperbolehkan mencela tanpa hak, entah dia hidup ataupun telah tiada, ya. Tidak boleh mencelanya tanpa hak, baik dia masih hidup ataupun sudah tiada. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslimi fusukun, mencela seorang muslim itu termasuk kefasikan, wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya termasuk perkara yang kufur, ya, perkara kufur. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi pada adab yang ke-13 ini dijelaskan kepada kita bahwasannya hukum mencela atau mencaci maki seorang muslim itu tidak diperbolehkan,
ya, mencela atau mencaci seorang muslim itu tidak diperbolehkan. Dan landasannya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslim, mencela seorang muslim itu fusukun, termasuk kefasikan. Ya. Jadi dari segi bahasa sibabun, ya, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, beliau menjelaskan, jadi yang dimaksud dengan sibabun itu adalah mencela, menjelek-jelekan atau menghina kepada sesama muslim, ya, mencela, menjelek-jelekan atau menghina sesama muslim, namanya sibab, ya. Dan ini dilakukan ketika dia berhadapan, ya, di hadapan dia menjelek-jelekan ataupun mencela. Tapi seumpamanya dilakukan tidak di hadapannya, maka namanya itu adalah ghibah, ya. Jadi kalau di hadapannya namanya sibab atau sabun, tapi kalau dia itu melakukannya di belakangnya atau dia tidak mencelanya di hadapannya, maka maknanya itu adalah ghibah, alias mencela, menghina tidak di hadapan yang bersangkutan, ya. Jadi hukumnya itu adalah termasuk perkara yang fasik, ya. Jadi makna fasik di sini itu adalah keluar dari ketaatan, ya, keluar dari ketaatan, namanya fasik. Maka seumpamanya ada seorang muslim, dia mencela saudaranya sesama muslim tanpa hak, ya, tanpa hak yang syar'i, tanpa hak yang jelas, maka orang yang mencela ini namanya adalah fasik, ya, alias keluar dari ketaatan, ya, orang namanya adalah fasik. Sedangkan wa qitaluhu kufrun, dan membunuh seorang muslim itu termasuk perkara kufrun, alias perkara kufur, ya. Jadi perlu jenengan bedakan antara al-kufru sama kufrun. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau dia tanpa alif lam, sebagaimana dikatakan oleh Asy-Syaikh Utsaimin, kalau dia tanpa alif lam maknanya kufrun, itu berarti tidak sampai dia itu mengeluarkan pelakunya dari Islam, nggak sampai, ya. Akan tetapi walaupun tidak sampai mengeluarkan dari agama Islam, seumpamanya dia membunuh saudaranya sesama muslim, maka termasuk perkara atau dosa besar, ya, dosa besar. Akan tetapi kalau dia meyakini bahwasanya kalau membunuh seorang muslim hukumnya boleh, maka maknanya di sini dia telah keluar dari agama Islam, ya. Jadi intinya kalau mencela muslim termasuk perbuatan fasik, tapi kalau membunuh seorang muslim termasuk perbuatan kufur, alias bisa menghantarkan kepada kekafiran, ya, bisa menghantarkan kepada kekafiran. Ini enggak diperbolehkan. Wa qaulihi, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yarmi rajulun rajulan bil fisqi awil kufri illa ratadda alaihi illam yakun sahibuhu kadzalik, ya. Tidaklah seseorang
menvonis, ya, atau menjustis orang lain dengan kefasikan atau dengan kekufuran, illa, melainkan irtadda alaihi, niscaya tuduhannya akan kembali kepada orang yang mengucapkan. Illam yakun sahibuhu kadzalik, jika orang yang dituduh tidak melakukan kefasikan atau kekufuran, ya. Jadi maknanya apa di sini? Jadi maknanya sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar, yang namanya menuduh orang lain fasik sama kufur itu perkara yang harus hati-hati, ya. Antum nggak boleh sembrono atau nggak boleh sembarangan menuduh orang lain itu kufur atau fasik. Kenapa di sini kok kita nggak boleh sembrono? Dikarenakan seumpamanya ini ada orang dua, ini A, ini B, ya. A, dia menuduh temannya si B, dia kafir, dia fasik, ya. A menuduh si B, dia kufur, dia kafir, dia fasik. Seumpamanya si B dia tidak melakukan kekufuran atau si B tidak melakukan kefasikan, maka tuduhan yang dilontarkan oleh A akan kembali lagi kepada A. Ini harus hati-hati, ya. Makanya ketika antum mengatakan fasik atau kafir, sebagaimana dikatakan oleh ulama, itu harus hati-hati, harus hati-hati, ya. Dikarenakan kalau antum sembrono, tidak hati-hati, maka kalau teman antum tidak melakukan kekufuran, maka kafirnya ini kembali kepada orang yang nuduh. Ini bahaya, ya, ini bahaya. Makanya kalau bisa lebih amannya kita tidak mengkafirkan saudara semuslim, jangan, ya, itu lebih aman. Akan tetapi sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, di antaranya adalah Ibnu Taimiyah, lebih amannya adalah tidak menvonis sesama muslim kafir, tapi boleh menjustis secara global. Itu boleh kalau secara global. Apa contohnya? Seperti kalau kita mengatakan, barang siapa yang menyembah atau barang siapa yang memohon kepada selain Allah, contohnya kepada batu, contohnya kepada pepohonan, maka hukumnya dia itu musyrik atau kafir. Itu boleh. Jadi itu kita menghukum secara global. Yang kita hukumi perbuatannya, bukan personnya, ya. Itu insya Allah nggak akan kembali kepada orang yang mengatakannya, dan itu lebih aman, ya. Dikarenakan yang namanya takfir, mengkufurkan orang lain atau mengkafirkan orang lain, itu ranahnya bukan ranahnya orang awam, tapi ranahnya adalah ahli ilmu, ya, ranahnya ahli ilmu. Maka lebih amannya adalah kita boleh menghukumi secara umum atau menghukumi perbuatannya, bukan menghukumi personnya. Itu lebih aman, ya. Contohnya antum punya teman, dia orangnya agamanya muslim, KTP-nya muslim, tapi dia senang masih melakukan kemaksiatan, ya. Maka ketika menasihati, kalau bisa tidak langsung divonis dia kafir atau dia fasik, jangan. Tapi yang paling utama adalah antum nasihati lebih dahulu. Dia nasihati, bukan langsung divonis, ya.
Karena kalau orang divonis itu biasanya ya, hatinya itu kurang menerima kalau divonis. Tapi di antara langkah yang benar adalah kita tidak langsung menvonis pelakunya, tapi yang paling bagus kita dakwai. Kenapa ya ikhwah? Dikarenakan dia melakukan kemungkaran, boleh jadi dia masih jahil. Ya, masih jahil. Masih belum tahu hukumnya. Maka kalau dia itu masih jahil, masih belum tahu hukumnya, kewajiban antum yang tahu ilmunya disampaikan, dinasihati dengan nasihat yang bisa menggugah hatinya. Itu caranya, bukan langsung dikufurkan, bukan. Ya, makanya kalau bisa caranya menasihatinya, ya akhi, jangan melakukan perbuatan ini. Kenapa? Kalau perbuatan ini termasuk perbuatan yang dilarang oleh syariat, dan bagi orang yang melakukannya termasuk kategori orang yang fasik sama orang yang kafir, itu insya Allah lebih aman. Ya, lebih aman daripada antum langsung memvonis anta kafir, anta fasik, naudzubillah. Jangan sampai seperti itu. Ya. Dan ana punya kisah ya ikhwah. Dia itu dulu orangnya suka menvonis orang lain kafir atau fasik, tanpa nasihat dulu, tanpa didakwai dulu, dan tanpa diberi semacam mungkin klarifikasi, langsung divonis seperti itu. Ya. Kenapa? Gara-gara dia itu fanatik pada salah satu mungkin pendapat gurunya. Maka dikisahkan yang dulunya dia itu awalnya sregep ngaji, sregep beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, naudzubillah, lama kelamaan kok justru dia itu pemikirannya menjadi orang yang liberal atau sekuler. Yang semulanya jenggotnya panjang, masya Allah, sekarang dibabat habis. Naudzubillah. Kenapa? Mungkin boleh jadi ketika dia itu semangat berdakwah, nuduh temannya kafir, tapi tanpa didakwai, ya, dan temannya ternyata tidak kafir, maka kekufurannya kembali kepada orang yang menuduhnya. Itu sangat bahaya sekali, sangat bahaya. Ya, makanya di sini yang bisa mengkafirkan itu adalah ranahnya ulama, bukan ranahnya orang awam. Kalau orang awam mungkin masih bisa menasihati semampunya. Adapun memvonis harus hati-hati dan jangan sembrono. Ya, takutnya nanti kekafirannya, kefasikannya kembali kepada orang yang nuduh. Ya, harus hati-hati. Ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Dan beliau menjelaskan panjang lebar ya. Di antaranya syarat-syarat boleh dikatakan fasik sama syarat-syarat dikatakan kufur. Itu beliau menjelaskan ada beberapa syarat. Ya. Makanya antum kalau ingin memperjelas bisa dibuka Fathul Bari dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya. Itu pembahasannya panjang lebar. Jadi intinya kita nggak sembrono menuduh orang lain kafir ataupun fasik. Yang lebih amannya adalah yang dituduh bukan personnya tapi perbuatannya, ya. Alias dituduh dengan ucapan yang umum atau global, itu boleh. Wa qauluhu, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mutasabani maqala. Jadi dua orang yang mencaci maki itu sesuai apa yang mereka ucapkan. Fa'alal badi minhuma, maka dosanya itu bagi orang yang memulai celaan
hatta ya'tadiya al-madlum, sampai dia menyakiti orang yang dizalimi. Nah, apa makna di sini? Jadi dikatakan oleh Imam Nawawi, ketika ada dua orang saling mencaci maki, ya, maka dosanya itu beban atau diberikan kepada orang yang memulai mencaci. Ya. Contohnya dua orang ini, ketika yang A mencaci yang B, kemudian yang B mencaci lagi kepada A alias membalas, maka dosa mencaci dua orang ini semuanya dibebankan atau diberikan kepada orang yang memulainya. Ya, siapa yang tadi yang memulai? Atau B? A. Ya. Maka ketika dua orang mencaci di sini, dosa mereka berdua itu diberikan kepada orang yang memulainya lebih dulu. Ya, memulainya. Maka dalam hukum Islam, ketika ada orang dizalimi, itu boleh membalas. Itu boleh, asalkan yang seimbang. Ya, asalkan yang seimbang. Kalau namanya hukum Islam, namanya adalah kisos. Ya, seumpamanya ada orang yang menyakiti temannya, contohnya sampai membuat salah satu anggota tubuhnya cacat, maka korbannya boleh balas kepada si pelaku. Itu boleh, dengan syarat harus sama persis. Ya, nggak boleh melebihi. Akan tetapi ya ikhwah, ketika antum dicaci maki oleh orang lain, ataupun antum dimaki-maki, ataupun antum dihina ketika antum menegakkan syariat Islam, maka yang paling utama antum jangan balas. Ya, jangan balas. Contohnya ada orang yang ngerasani antum, atau ada orang yang di hadapan antum ngejek antum. Entah mungkin jenggotnya antum, entah mungkin pakaiannya antum, ataupun yang lainnya, antum diremehkan, dihina. Maka yang paling utama ya ikhwah, kita tidak membalas kejelekan dengan kejelekan, tapi yang paling bagus adalah kita balas kejelekan dengan kebaikan. Ya, walaupun boleh dibalas, walaupun boleh, asalkan seimbang alias tidak zalim. Dan ini ikhwah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Ya. Jadi balasan kejelekan itu adalah kejelekan yang semisalnya. Itu boleh. Jadi ketika dizalimi, balas yang semisalnya itu boleh. Akan tetapi yang paling utama, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Dan barang siapa yang dia itu afa, ya, memaafkan, wa aslaha, dan juga dia berdamai alias tidak membesarkan masalah, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya itu besar di sisi Allah. Ini yang paling utama. Ya, kalau bahasanya orang-orang Jawa itu apa? Sing waras ngalah. Nah itu benar juga. Sing waras ngalah. Ya, ketika antum dizolimi oleh orang lain, antum merasa disakiti, maka yang waras itu ngalah. Orang yang berilmu itu ngalah, alias antum memaafkan dan antum pergi. Jangan malah antum membalasnya yang lebih besar, itu nggak boleh. Ya, dikarenakan kalau api amarah dibalas dengan api yang sama,
maka akan makin besar amarahnya. Tapi kalau dia itu menghina dengan hinaan yang sangat jelek dan antum sabar, kemudian antum pergi, maka orang yang menjelekkan biasanya, kalau bahasa Jawanya, kelingian, alias akan isin-isin dewi, ya, akan malu sendiri, ya. Maka di sini adalah kita lebih bagus memaafkan, dan kita harus saling memang memaafkan dosa orang lain, ya. Ini yang paling utama, ya, yang paling utama. Wa qaluhu, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu al amwat, janganlah kalian mencaci maki orang yang telah meninggal. Fa innahum qad afdau ila ma qaddamu, dikarenakan mereka semua telah mendapatkan balasan yang telah ia kerjakan, ya. Dan di sini ikhwah, yang namanya mencela tidak hanya diharamkan kepada orang yang masih hidup, tapi juga di antara adab Islam, antum nggak boleh mencela orang yang sudah meninggal. Itu nggak boleh, ya, itu nggak boleh. Kenapa nggak diperbolehkan? Dikarenakan seumpamanya ada orang mencela orang yang sudah meninggal, itu ada faedahnya apa enggak? Enggak ada. Walaupun orang sedunia nyela dia, tapi ketika dia sudah meninggal, sudah enggak akan ada efeknya. Dikarenakan orang yang sudah meninggal, dia sudah mendapatkan balasannya. Ketika di dunia suka nyanci maki, kelak di akhirat akan mendapatkan balasan yang setimpal. Ya, jadi enggak perlu dicela, enggak perlu. Ya. Sampai-sampai ya ikhwah, saking rahmatnya Islam, tidak hanya manusia yang tidak boleh dicela, sampai-sampai yang namanya waktu, binatang, itu juga nggak boleh antum mencela, nggak boleh, ya, nggak boleh. Kalau ada orang yang mencela waktu, itu sama saja mencela Allah, na'udzubillah. Seperti apa perkataan orang-orang awam zaman sekarang, zaman lah, itu nggak boleh. Kenapa? Yang mengatur waktu itu adalah Allah. Bagi orang yang dia mencela waktu, sama saja mencela Allah, itu juga nggak boleh, ya. Dan juga antum nggak boleh mencela hewan, itu juga nggak boleh, ya, seperti mencela ayam, itu nggak boleh. La tasubuddik fa innahu yuqidhu lis-shalah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian mencela ayam. Kenapa? Dikarenakan ayam itu membangunkan orang salat, ya. Jadi intinya di sini mencela, mencaci maki orang lain itu hukumnya tidak diperbolehkan, sampai hewan, ya, itu enggak boleh dicela. Kemudian yang ke-14, di antara adab-adab terhadap muslim adalah alla yahsudahu au yadhanna bihi su'an au yubghidahu au yatajassas anhu. Di antara adab yang ke-14 adalah tidak boleh orang itu hasad kepada sesama muslim, ya. Dia nggak boleh hasad, nggak boleh suudzon, nggak boleh benci, dan nggak boleh mencari kesalahan sesama muslim. Itu nggak boleh. Apa landasannya? Landasannya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhon, ijtanibu, jauhilah
kebanyakan dari prasangka alias suudzon. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Wala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dhan, dan janganlah kalian saling menggunjing. Ya. Jadi yang ke-14 ini ya ikhwah, kita itu enggak boleh hasad. Apa makna hasad itu? Jadi hasad itu sebagaimana dikatakan oleh para ulama, di antaranya Syekh Utsaimin, itu adalah yatamanna zawalan ni'mah ana sahibiha. Ya. Yang disebut dengan hasad itu adalah yatamanna zawalan ni'mah ana sahibiha. Ya. Berharap hilangnya nikmat dari saudaranya. Itu hasad. Ya. Dan itu bertingkat-tingkat ya. Sebagaimana dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, ulama itu menyebutkan bertingkat-tingkat. Dan di antara tingkatan yang enggak diperbolehkan ya ikhwah, contohnya seperti kalau ada orang dia hasad kepada temannya, ya. Contohnya temannya dia dikasih rezeki yang banyak, dikasih Allah mobil yang mewah, rumah yang megah, istri yang solihah, ya. Dia dikasih anugerah oleh Allah. Maka ketika ada teman antum punya rezeki yang melimpah, maka kita sebagai saudara seisman, semuslim, nggak boleh hasad, ya, alias batin dalam hatinya antum, muga-muga ketika nyetir mobil tabrakan, nah itu, naudzubillah. Atau muga-muga istrinya semoga cepat meninggal, naudzubillah. Dan itu hasad yang paling buruk, paling jelek, alias mengharapkan nikmat yang Allah berikan kepada temannya itu hilang. Itu haram, nggak boleh hasad, ya. Tapi kalau antum hasadnya dalam masalah agama ya ikhwah, itu boleh. Kalau hasadnya dalam masalah dunia jangan. Tapi kalau masalah agama itu boleh. Dan itu namanya ghibthah, ya, hasad dalam masalah agama, dan hukumnya boleh. Apa contohnya? Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la hasada illa ala sanataini. Jadi nggak boleh hasad kecuali hanya dua saja yang boleh, ya, hanya dua saja yang boleh. Apa itu? Yang pertama adalah rajulun atahullahu malan fahuwa yunfikuhu ana al-laili wa ana al-nahar. Yang pertama yang diperbolehkan untuk dihasati adalah orang yang Allah anugerahi harta, kemudian dia menginfakkan hartanya dari pagi sampai malam, ya, sepanjang pagi, sepanjang malam, atau sepanjang siang, ya, ana al-laili wa ana an-nahar. Sedekah itu boleh, dan insya Allah walaupun hanya niatan saja, hanya niatan, dan hakikatnya itu memang belum kaya, maka di sini sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya niatan saja sudah dicatat, ya. Lebih-lebih kalau antum nanti sudah terrealisasi dan qadarullah antum memang orang kaya,
banyak hartanya dan antum sedekahkan, maka di sini antum dapat 2 pahala. Yang pertama pahala niat, yang kedua pahala realisasinya itu, realisasi sedekahnya itu. Ya, inilah enaknya Islam. Walaupun hanya niat saja tapi belum terrealisasikan, hukumnya sudah dicatat kebaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama ya, yang boleh hasad. Kemudian yang kedua, wa rajulun atahu Allahul Qur'an. Dalam ibarat yang lainnya al-hikmah, wa huwa yaqumu bihi ana al-laili wan nahar. Dan yang kedua adalah orang yang Allah anugerahi Al-Qur'an. Dalam riwayat yang lainnya hikmah atau ilmu. Kemudian dia senantiasa membaca Al-Qur'an, senantiasa mengamalkan ilmunya sepanjang malam dan juga sepanjang siang. Ya. Maka kalau ada teman antum ya ikhwah, dia hafid Al-Qur'an, boleh antum hasati. Ya. Ketika teman antum sudah hafal 50 juz, saya enggak mau kalah, harus bisa 30 juz. Dan kalau teman antum sudah hafal 30 juz, enggak mau kalah, antum hafal berapa juz? Berapa? Tetap 30. Enggak ada 31 juz dalam Al-Qur'an tuh, enggak ada. Tetap 30 juz. Plus, ada plusnya. Antum hafal tafsirnya plus hafal hadisnya. Masya Allah. Itu boleh. Jadi hasad yang kedua ini boleh. Satu, hasad orang yang sedekah. Yang kedua, hasad kepada orang yang rajin baca Quran atau mengamalkan ilmunya. Ini boleh. Kemudian sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wadzon, iyyakum wadzon, jauhilah perkara prasangka buruk. Fa inna dzanna akdzabul hadis. Dikarenakan prasangka itu termasuk perkataan yang dusta. Jadi hukumnya di sini ikhwah, suudzon itu boleh atau enggak boleh? Suudzon boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Enggak boleh. Tapi ulama menjelaskan, boleh kalau ada bukti. Boleh. Yang enggak boleh itu adalah banyak suudzon. Tapi kalau sesekali suudzon dan ada bukti, itu boleh. Sebagaimana ini pendapatnya siapa? Syekh bin Baz. Jadi hukum asal mula suudzon, kalau kebanyakan itu enggak boleh. Tapi kalau dibarengi dengan bukti dan suudzonnya itu hanya sedikit, boleh. Contohnya apa? Contohnya seperti kalau malam-malam rumah antum sudah antum tutup, gerbangnya sudah antum tutup, tiba-tiba ada orang lain, dia loncat pagar, buka pintu rumahnya antum. Antum suudzon atau husnudzon? Loh, katanya nggak boleh suudzon. Husnudzon antum ya. Paling ini orangnya lagi mencari rezeki. Subhanallah ya. Subhanallah ya. Ya, boleh ya husnudzon. Ya. Jadi di sini ikhwah, kalau dia itu ada bukti, dia tampangnya seperti orang yang mau mencurigakan, dia mau ngambil barangnya antum, maka hukumnya boleh suudzon dikarenakan ada bukti. Tapi kalau nggak ada bukti ya ikhwah, contohnya seperti kalau antum berhadapan dengan teman antum. Ketika antum berhadapan, teman antum kok ngelihat antum aja, antum suudzon, mesti dia benci sama saya. Itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kenapa nggak ada bukti? Boleh jadi dia melihat antum, tujuannya apa? Ingin mengetahui seluk beluknya antum dikarenakan adanya ingin menikah sama antum. Lah itu, subhanallah, ya kan, itu jangan antum suudzon. Boleh jadi dia ada tujuannya.
Maka di sini kalau dia itu tanpa ada dalil, tanpa ada bukti, maka hukumnya nggak boleh. Tapi kalau ada bukti, hukumnya itu diperbolehkan. Ya, ini yang ke-14. Kemudian yang ke-15, di antara adab sesama muslim adalah tidak boleh ya ikhwah curang dan nggak boleh juga menipu. Ya, nggak boleh curang dan juga nggak boleh menipu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina." Ya. Dan orang-orang yang menyakiti mukmin dan juga mukminat tanpa ada bukti yang jelas, faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Sungguh dia telah melakukan tuduhan dan juga dosa yang sangat jelas. Ya, jadi antum dilarang untuk mencurangi ataupun menipu sesama saudara. Ya, dan ini ya ikhwah tidak hanya sesama muslim ya, kepada orang kafir juga nggak boleh nipu. Ya, contohnya sebagaimana yang pernah terjadi pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau pernah mendapati ada seorang pedagang. Nah biasanya ya yang namanya pedagang itu kan kalau ada barang dagangan yang busuk atau dagangannya itu dia itu sudah basi, itu disembunyikan, ditaruh bawahnya dan atasnya itu dikasih yang baik-baik. Maka Nabi SAW ketika tahu hal tersebut langsung ditegur, langsung dilarang, dan beliau langsung ya melarang dengan keras perbuatan tersebut. Jadi nggak boleh menipu. Ya, maka kalau antum sebagai seorang penjual ya ikhwah, lebih penjual buah, ya usumnya buah mangga, itu kalau antum memang orang muslim yang jujur, nggak boleh antum sembunyikan aibnya. Kalau buahnya memang dia itu agak busuk, dikatakan agak busuk. Kalau buahnya dia bagus, dikatakan bagus. Nggak boleh antum nyampur. Makanya yang paling bagus antum bedakan yang masih seger harganya agak mahal, dan kalau yang sudah agak mungkin nggak bagus, mungkin sudah kisut, harganya itu dimurahkan alias dipisah. Ya, itu ikhwah, hukumnya nggak boleh mencurangi ataupun nggak boleh saling antum mencurigai. Sekian ya ikhwah kajian kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.